Yuhu, balik lagi nih sama gua Tommy di Pompo Movie. Gimana nih kabar kalian? Gua doain supaya sehat dan makin banyak rezeki ya. Kali ini gua bakal bawain alur cerita film tentang suku harimau dan beberapa gadis yang membantu suku harimau melawan sekelompok penjahat. Oke, tanpa berbasa-basi, kita langsung masuk ke alur cerita filmnya. Di awal scene kita akan diperlihatkan dengan beberapa gadis yang sedang berfoto-foto. Gadis ini adalah para petualang terkenal di daratan Cina dan dibekali dengan bela diri yang sangat baik. Saat malam terlihat orang-orang yang sedang berpesta di bar. Di situ terlihat gadis-gadis petualang tadi. Terlihat pria yang sedang menggoda salah satu gadis. Mengetahui hal itu, gadis itu pun menghajarnya dengan sekali tendangan, lalu menghajarnya lagi sambil menari. Kemudian datang pria lainnya yang diketahui bahwa mereka adalah teman dari si pria cabul tadi. Rekan-rekan si gadis pun datang untuk membantunya. Perkelahian pun terjadi di antara mereka. Gadis-gadis cantik itu pun dengan mudahnya mengalahkan mereka. Gadis cantik ini bernama Bai Shui. Dia adalah pemimpin dari gadis-gadis petualang. Kemudian ini adalah Ahta. Dia adalah pelindung satwa liar. Gadis cantik berbaju oranye ini bernama Yan Yan. Ia adalah penari di bar itu dan mempunyai gairah besar dan kungfu yang sangat hebat. Kemudian ini adalah Tong Tong. Dia adalah wanita penyabar di antara teman-teman yang lainnya dan menguasai banyak bahasa. Dan gadis terakhir bernama Ding Dang. Dia adalah adik sepupu dari Bai Shui. Setelah itu, mereka pun berdiskusi mengenai rencana mereka untuk pergi ke hutan, tempat asal Ahsen tinggal dan mengeksplorasi legenda suku harimau. Pria ini bernama Dennis, merupakan anak pengusaha kaya di kota itu. Dan pria ini bernama Lau Ying. Ia adalah mantan prajurit tentara bagian pasukan khusus yang sangat mahir dalam membela diri. Dan yang ini bernama Ahsen. Ahsen adalah salah satu orang dari suku harimau yang turun gunung untuk memandu para wisatawan yang ingin berkunjung ke wilayah hutan sukunya. Keesokan harinya, mereka berangkat menuju hutan wilayahnya suku harimau. Lokasi tempat suku harimau bernama Rimbahana. Mereka pun mulai memasuki hutan. Mereka pun sampai ke dalam hutan. Di sana terlihat ada yang sedang mengawasi mereka. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Dan di tengah perjalanan mereka menemukan tempat untuk beristirahat. Karena akan memasuki waktu malam, mereka pun memutuskan untuk mendirikan tenda dan bermalam di tempat itu. Di sana terlihat para gadis yang sedang menikmati keindahan hutan dan sungainya. Malam pun tiba, terlihat para gadis yang sedang bercerita tentang pengalaman mereka masing-masing. Pada saat mereka sedang tidur, terdengar suara aneh di dekat tenda mereka. Mendengar suara itu, mereka pun langsung terbangun dan keluar dari dalam tenda untuk memeriksanya. Dan terlihat seekor harimau yang sedang mendekati mereka. Mereka pun berusaha untuk tetap tenang. Tiba-tiba datang salah satu rekan mereka membawa senjata, lalu menembak harimau itu hingga membuatnya kabur. Lau Ying yang melihat itu berusaha mencegahnya. Dennis bersama Ahsen pun datang. Melihat rekannya melakukan kesalahan, Dennis pun meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Saat pagi tiba, mereka pun melanjutkan perjalanan. Karena kejadian tadi malam, Lau Ying bersama gadis-gadis lainnya memutuskan untuk memisahkan diri dari kelompoknya Dennis. Tiba-tiba di tengah perjalanan Tong Tong tersandung dan ia pun terjatuh ke dalam jurang dan menabrak rekan-rekannya yang lain. Tong Tong bersama dua teman lainnya pun tersangkut di sebuah rotan yang mematikan. Lau Ying pun berusaha membuat mereka agar tetap tenang, karena semakin mereka memberontak, maka semakin berbahaya mereka di dalamnya. Lau Ying pun mencoba membebaskan mereka bertiga. Dengan keahliannya, Lau Ying pun berhasil membebaskan mereka. Tiba-tiba, Tong Tong terkena sebuah sumpit.
dan terlihat beberapa orang keluar dari balik semak-semak, yang dimana orang-orang itu adalah suku harimau. Terlihat semakin banyak suku harimau berdatangan. Lo Ying bersama Bai Shui dan gadis lainnya mencoba melarikan diri dan meninggalkan Tong Tong yang pingsan seorang diri. Kejar-kejaran di antara mereka pun terjadi. Di tempat lain, terlihat Dennis dan Ahsen bersama rekan yang lainnya masih dalam keadaan aman. Tiba-tiba ada sesuatu yang tertancap di leher Ahsen, dan ia pun seketika pingsan. Dari dalam semak-semak, muncul suku harimau menyerang mereka. Pertarungan pun terjadi di antara mereka. Suku harimau pun sempat kewalahan melawan Dennis dan anggotanya, karena mereka menggunakan senjata api. Tetapi suku harimau yang sangat banyak berhasil membunuh anggota Dennis satu persatu. Melihat hal itu, Dennis kabur menggunakan kuda membawa Ahsen yang tak sadarkan diri. Kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka. Berpindah ke tempat lain, di mana Lo Ying yang sedang dihadang oleh wanita dari suku harimau. Mereka bertarung sampai jatuh ke bawah tebing. Kepala dari wanita suku harimau hampir terkena batu, tetapi Lo Ying berhasil menyelamatkannya dengan mengorbankan tangannya sendiri. Melihat suku harimau yang datang semakin banyak, Lo Ying pun melarikan diri. Di tempat lain, Dennis pun memberitahu kejadian itu pada ayahnya. Ia mengatakan bahwa suku harimau sang legenda itu memang benar ada di dalam hutan. Ia juga mengatakan suku harimau itu sangatlah kejam, dan yang berhasil lolos dari serangan mereka hanya dia dan Ahsen. Ayahnya yang mendengar hal itu marah dan menampar Dennis, kemudian menyuruhnya untuk pergi. Dan di tempat lain terlihat tempat tinggal dari suku harimau. Kita diperlihatkan dengan Tong Tong yang sedang dikurung bersama kedua rekannya. Tiba-tiba datang wanita suku harimau memberikan mereka makan dan mengatakan bahwa itu adalah makanan terakhir mereka, karena saat pagi mereka akan dijadikan tumbal. Mereka pun berteriak meminta tolong agar dilepaskan, tetapi wanita itu tidak menghiraukannya dan bahkan menyumpitnya hingga pingsan. Kembali ke tempat tinggal Dennis, di mana Dennis sedang membujuk Ahsen untuk membawanya ke tempat tinggal Ahsen atau suku harimau berada. Dengan rayuan mautnya, Dennis membujuk Ahsen dan Ahsen pun menyetujuinya. Di sini terlihat Lo Ying yang sangat gagah. Dengan gaya baru rambutnya, Bai Shui yang melihat itu pun terdiam. Mereka segera berangkat untuk menyelamatkan rekan Bai Shui. Di tempat lain diperlihatkan ayahnya Dennis yang sedang menyambut kedatangan anggota barunya yang bernama Black Dragon atau naga hitam untuk memburu suku harimau. Lo Ying dan Bai Shui pun telah sampai di tempat suku harimau. Dengan diam-diam mereka pun sampai di tempat rekan Bai Shui dikurung. Dengan cepat Bai Shui berusaha membebaskan rekan-rekannya. Saat mereka berhasil dibebaskan, pergerakan mereka diketahui oleh kera suku harimau. Tak lama setelah itu, datang ketua suku harimau dan turun di tengah-tengah mereka. Ketua suku harimau itu pun mengajak Lo Ying untuk bertarung dengan lengan kosong. Lo Ying pun menerima tantangannya, dan pertarungan di antara mereka pun terjadi dengan seimbang. Di tengah pertarungan, tertancap sebuah tombak di tengah-tengah mereka, yang dimana itu kedatangan ratu dari suku harimau. Ratu pun mendekati Lo Ying, lalu menyodorkan pisau ke depan muka Lo Ying. Lo Ying pun menyodorkan pisau dan diambil oleh ratu, yang dimana sebelumnya pisau ratu dibawa oleh Lo Ying dan meninggalkan pisaunya di samping sang ratu. Ratu pun mengatakan kepada anggotanya untuk menghentikan perkelahian ini, karena Lo Ying dan rekannya bukanlah orang jahat, dan mengatakan sebelumnya Lo Ying pernah menyelamatkan nyawa sang ratu. "Selamat datang tamu dari jauh," ucap sang ratu. Ketua suku harimau pun menggandeng Lo Ying dan mengatakan kalau Lo Ying yang memenangkan pertarungan itu. Dan suku harimau pun melakukan penyambutan atas kedatangan Lo Ying dan yang lainnya
di tempat mereka. Ratu dari suku harimau pun menjelaskan, dulunya ada orang asing yang datang dan membunuh suku mereka. Itulah alasan kenapa mereka menyerang orang asing yang datang memasuki wilayah mereka. Keesokan paginya, di tempat lain terlihat Dennis dan Ahsen yang sudah berada di dekat tempat tinggal suku harimau. Dan anggota naga hitam pun datang, yang sebelumnya didatangkan oleh ayahnya Dennis. Ahsen yang tidak mengetahui rencana mereka pun bertanya-tanya. Dennis mengatakan bahwa mereka adalah penambang berlian. Di saat Lo Ying bersama gadis-gadis lainnya bersiap untuk pergi, tiba-tiba dari atas pohon jatuh kera milik suku harimau. Dan ternyata mereka kedatangan helikopter suruhan ayahnya Dennis. Tempat suku harimau pun dihujani tembakan dan bom dari helikopter. Dennis pun segera memerintahkan anggota naga hitam untuk membunuh siapa saja yang melawan. Melihat tempatnya yang dihancurkan, Ahsen pun bertanya kepada Dennis, mengapa Dennis menipunya. Tetapi Dennis tidak menghiraukannya dan bahkan menembak Ahsen. Helikopter pun terus melancarkan serangan. Lo Ying dan Bai Shui bersama rekan-rekannya berusaha lari melindungi diri mereka dari serangan helikopter. Sementara Ratu dan kepala suku harimau yang melihat tempatnya dihancurkan berusaha melawan mereka. Pertarungan di antara mereka pun terjadi dan suku harimau berhasil membunuh beberapa anggota naga hitam. Tetapi mereka yang menggunakan senjata api dengan perlahan berhasil membunuh suku harimau satu persatu. Melihat sukunya yang terpojok, kepala suku harimau membawa sang ratu dan Lo Ying bersama yang lainnya untuk pergi melalui terowongan rahasia. Tetapi di sini kepala suku harimau memilih meninggalkan dirinya dan menyuruh Lo Ying membawa yang lainnya pergi. Dengan amarah dan jiwa harimaunya, ia berusaha melawan mereka seorang diri. Tetapi ia dapat dilumpuhkan dengan mudah oleh mereka, dan ia pun dibunuh. Akibat pertarungan itu, rekan salah satu dari anggota naga hitam pun terbunuh. Di sungai terlihat Ahsen yang sudah sadarkan diri, dan jiwa harimaunya pun muncul karena amarahnya. Di tempat lain, ayah Dennis yang sedang memantau pergerakan dari Lo Ying dan yang lainnya. Ia bertanya kepada Dennis siapa sebenarnya mereka, dan Dennis pun menjawab bahwa mereka hanyalah turis. Karena apa yang telah ia lakukan diketahui oleh mereka, ayah Dennis pun memerintahkan anggotanya untuk membunuh mereka. Lo Ying yang mengetahui bahwa mereka sedang dikejar, dia pun mencoba menghentikan mereka dan menyuruh Bai Shui membawa rekannya pergi terlebih dahulu. Dengan keahliannya, Lo Ying pun berhasil menumbangkan mereka satu persatu. Di sini terlihat bahwa salah satu dari anggota naga hitam mahir dalam bertarung. Tetapi Lo Ying yang mantan pasukan khusus tidak semudah itu dikalahkan. Dengan keahliannya, Lo Ying pun berhasil membuat lawannya tumbang. Bai Shui pun datang untuk memastikan kalau Lo Ying tidak apa-apa. Tetapi Lo Ying tiba-tiba terkena tembakan yang dilakukan oleh Dennis. Saat Dennis mencoba menembak Lo Ying kembali, pistol yang dia pegang terpental, yang mana aksi itu dilakukan oleh Ahsen. Harimau pun datang menerkam Dennis dan rekannya satu persatu. Harimau itu dikendalikan oleh Ahsen sendiri. Kemudian Lo Ying dan Bai Shui pun lari meninggalkan tempat itu. Dennis dan anggota naga hitam pun dapat dengan mudah dikalahkan oleh harimau Ahsen dan temannya sehingga membuat Dennis pergi dari tempat itu. Di tengah perjalanan, Lo Ying yang sudah tidak kuat menahan lukanya pun meninggal. Semuanya bersedih, tak terkecuali Bai Shui. Ahsen dari kejauhan melihat pemakaman jenazahnya Lo Ying dengan cara dibakar. Ahsen pun menyesali perbuatan yang telah ia lakukan karena telah membawa Dennis ke tempat tinggal sukunya. Ratu pun menghampiri Ahsen lalu menendangnya dan mengatakan kalau Ahsen bukanlah pejuang dari suku harimau. Ahsen pun bersedih dan menyesali perbuatannya. Di tempat tinggal suku harimau terlihat ayah Dennis sangat marah kepada Dennis dan ketua naga hitam.
Ayahnya pun terus memarahi Dennis, dan di sini Dennis malah berbalik menyerang ayahnya sehingga terjatuh. Begitu pula dengan pasangan ayahnya. Dennis meminta pasangan ayahnya untuk membunuh ayahnya sendiri. Pimpinan pun diambil alih oleh Dennis. Dennis pun menggunakan alat berat untuk memaksa suku harimau yang ditahan menjadi kerja paksa untuk mengeruk berlian di wilayah suku harimau. Berlian itu pun dapat mereka temukan. Terlihat Bai Sue bersama rekannya dan juga ratu yang sedang mempersiapkan diri untuk merebut kembali wilayah suku harimau. Dan Ahsen mempersiapkan dirinya. Ratu mendekati Ahsen dan memberikan buah sambil mengatakan kalau suku harimau tidak akan punah, dan Ahsen pun menyesali apa yang telah dia perbuat. Terlihat Ahsen yang sedang melatih mereka cara memanah dengan tepat dan akurat. Di malam hari terlihat sang ratu yang sedang melakukan ritual memohon doa kepada leluhur suku harimau sebelum melakukan penyerangan. Saat pagi tiba, mereka langsung melakukan penyerangan kepada kelompoknya Dennis yang sedang melakukan penggalian dan mengalihkan naga hitam agar mengejar Bai Sue dan rekan-rekannya. Dennis yang melihat hal itu pun langsung mengejar mereka. Tong Tong yang melihat kedatangan anggotanya Dennis langsung melancarkan serangan bersama suku harimau lainnya. Mereka satu persatu dihajar dan dilumpuhkan. Ahsen juga mulai melakukan serangan dan menumbangkan mereka satu persatu. Begitu pula dengan sang ratu, mereka berusaha melawan ketua naga hitam. Namun ketua naga hitam dapat mengalahkan mereka. Tetapi dengan semangatnya sang ratu pun berhasil membunuh ketua naga hitam. Melihat pasukannya yang satu persatu dikalahkan, Dennis pun mencoba melarikan diri membawa berlian yang sudah didapatkan. Namun Bai Sue pun menghalanginya. Dennis pun tidak tinggal diam dan melakukan penembakan terhadap Bai Sue. Dennis pun berhasil menembak Bai Sue, dan Bai Sue pun berhasil melukai Dennis. Tong Tong bersama gadis-gadis lainnya pun datang. Melihat kedatangan mereka, Dennis pun kabur. Mereka pun tidak tinggal diam dan mengejar Dennis menggunakan kuda. Dennis mencoba kabur menggunakan pesawat. Tetapi di sini lagi-lagi Ahsen menghalangi Dennis menggunakan harimaunya dan memanah bagian pesawat yang digunakan Dennis. Dan sampai sini film pun berakhir.